terjadi sejak ibu membuat peraturan baru di rumah ini. Kamu jangan main handphone malam-malam. Baca buku-buku itu biar kamu jadi sukses. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu pada ibu. Maka saya harus duduk di sini dan membaca buku-buku bisu ini. Sampai saya ngantuk. Sampai saya tertidur. Pintu itu tak boleh dikunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Ibu atau ayah, mereka bergantian. Seperti tentara jaga malam. Mereka akan datang. Melewati pintu itu. Dan memastikan saya masih membaca buku-buku ini. Kabar itu akan datang 1 jam sekali. Sebelum jam 10 atau jam 11 tiba. Sebentar lagi mungkin 30-20 menit. Mereka akan datang dan memastikan saya masih membaca buku-buku yang bisu dan tak asik ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya menceritakan kepada hadirin sekalian. Saya bukannya gak berusaha. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar saya bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya sudah baca motivasi dan kritik para pakar tentang bahaya menggunakan handphone. Tapi anehnya, hal-hal itu yang saya baca itu tak nempel di saya. Palingkan 10-15 menit. Udah gitu ngantuk, tertidur. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi rasa rindu. Sedang rasa rinduku kepada handphone. Kalau saja menghidup diri ini semudah berceramah. Saya tahu. Mungkin aku tak akan semenderita ini. Apa? Saudara-saudara tak percaya?
acting monolog itu. Ini real. Nyata. Saya memang menderita. Kalau penderitaan saya taruh di puisi. Tak akan mungkin ada yang sanggup membacanya. Masih tak percaya saudara-saudara dengan muka yang penuh penderitaan ini. Kalau saya sekarang sedang dikepung dengan sedihan dan dibully dengan kesepian. Sekarang saya tanya, siapa di antara hadirin sekalian yang mampu dan mau berpisah dengan apa yang telah menjadi dari ciri diri kalian? Dan tanpa rasa hampa, jika ada, gak akan ada yang mampu. Saya juga gitu. Sebuah handphone bukan lagi sebagai benda biasa. Ia telah menjadi dari diri kita, bahkan sangat berpengaruh di hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia telah bersama kita. Pagi, siang, sore, dan malam. Dia tetap menemani kita. Ya, asalkan kuotanya banyak dan wifi-nya mantap, pasti dia akan menemani kita. Dia telah menyimpan nama dan memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kuncinya di benak kita. Sebuah hubungan yang romantis, bukan? Makanya kalau berpisah sama dia itu seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphone. Betapa berat dan panjangnya jalan yang kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak saya pertama bisa menulis dan membaca, saya telah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Dini Ayu Lestari. Saya sempat berganti-ganti partner dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Tapi mau apapun jenisnya, sikap mereka terhadap kita tetap sama. Setia. Coba bayangkan kalau kita harus ganti partner sesama kita. Ganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi
itu pekerjaan pemimpin. Bisa makin bagus mutunya, bisa anjlok mutunya. Maaf kalau kesepian, ngomongnya kesembarangan. Jadi bagaimana? Sudah terlihat penderitaan di wajah saya? Saya menderita bukan hanya dihadapkan dengan satu hal, tapi dua hal yang bertolak belakang. Saya tahu ibu dan ayah saya menciptakan peraturan itu untuk meningkatkan studi saya. Tapi di sisi lain, saya nggak bisa jauh dari handphone. Ketika saya kangen sama dia, saya ambil casingnya, saya peluk-peluk, saya cium-cium. Tapi juga terkenang masa-masa dramatis kami ketika ia sudah sibuk cari cowok. Ting ting ting. Tak ada yang lebih membahagiakan dari suara renyahnya bunyi itu. Dia benar-benar membuat dunia ini lebih seru. Daripada saya menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku bisu yang tak asik ini, mending saya melihat handphone ini yang beribu-ribu keseruan di dalamnya. Apalagi sekarang kita hidup di masa yang serba cepat. Saya hampir pernah pisah dengan handphone ini. Agar tidak terlalu bergantung pada dia. Tapi ketika saya mempergoki ibu dan ayah saya sedang memainkan handphonenya di malam hari dengan asyiknya, saya sangat merasa dihianati. Dan saat itu kemampuan saya untuk jauh sama dia semakin menurun. Dan bahkan kini tiada di kepala saya. Dan saya sudah
sangat dalam mencintainya.